Kampung Arab bisa dikatakan lahir dari rahim Masjid Ampel bentukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, salah satu dari 9 tokoh utama penyebar Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel mendirikan Masjid Ampel sekitar abad ke-15 di tanah pemberian Majapahit, kala itu setelah Raden Rahmat menikahi putrinya. Pada perkembangannya, Masjid Ampel menjadi pusat pendidikan agama dengan para santrinya berasal dari beragam asal dan latar belakang, utusan kerajaan hingga rakyat jelata. Guna menunjang kehidupan, mereka mendirikan pemukiman di sekitar masjid dan juga termasuk jaringan sosial dan ekonomi yang akhirnya membentuk pasar tradisional Ampel Suci sebagai salah satu pasar rakyat tertua di Jawa Timur dengan komoditas perdagangan yang tentu saja tidak lepas dari kaitannya dengan Masjid Ampel sebagai simbol religi. Meski pedagang Arab dari Hadramut telah diketahui berada dan menetap di Nusantara sebelum abad ke-10, namun baru abad ke-15 penyebaran mereka juga membawa misi keagamaan hingga ke Pulau Jawa sebagai pulau terakhir yang terjamah. Abad ke-16, para pendatang dari Arab dengan misi ekonomi dan penyebaran agama mulai masuk ke wilayah Jawa Timur melalui jalur darat, yaitu dari Jawa Barat. Saat itu kondisi di Batavia kacau akibat pertikaian ekonomi sehingga para pedagang ini banyak menyelamatkan bisnisnya dengan berpindah tempat. Sebagian berpindah menuju Singapura yang saat itu dilihat sebagai daratan baru, sedangkan sisanya bergerak ke Surabaya dan Gresik. Sudah menjadi kebiasaan bagi pendatang Arab untuk membangun atau menemukan masjid ketika masuk ke suatu wilayah baru. Bagi mereka, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, namun lebih jauh berfungsi sebagai pusat sosial dan ekonomi, karena di sana masyarakat berkumpul dan berinteraksi. Maka begitu pula yang terjadi ketika mereka memasuki Surabaya untuk pertama kalinya. Koloni ini memilih kawasan Ampel sebagai tempat menyambung kehidupan. Ditambah nama Masjid Ampel yang sudah tersohor dan ekosistem perdagangan sudah terbentuk oleh para santri Ampel. Seabad berikutnya, kolonial Belanda mulai masuk ke wilayah ini dan menetapkan aturan, termasuk juga aturan mengenai wilayah yang dibagi berdasarkan golongan ras. Yang pertama adalah golongan Eropa, yang kedua adalah golongan Asia Jauh, yaitu Arab, Cina, dan India, dan yang ketiga adalah golongan Bumiputra. Peraturan tersebut mempersulit gerak para pedagang Arab ini untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas di luar kawasan Ampel. Bisa dipastikan yang berikutnya terjadi adalah mereka mulai membentuk kota satelit, sebuah konsep kota mandiri yang menunjang fasilitas kehidupan masyarakat di dalamnya, mulai dari perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Faktor tersebut secara kuat mengakibatkan melemahnya hubungan kawasan ini dengan wilayah di luarnya. Kampung Arab di Surabaya berada di kawasan religi Sunan Ampel. Sekeliling kawasan itu terdapat kampung-kampung sempit yang sebagian besar dihuni oleh etnis Arab. Berada di kawasan wisata dan banyak didatangi oleh pengunjung. Sebagian besar etnis Arab yang bertempat tinggal di sana bermata pencaharian sebagai pedagang. Banyak penjual pernak-pernik oleh-oleh, baju muslim, kopiah, hingga kurma, dan juga kuliner khas Arab, serta penjual buku. Di Jalan Sasak misalnya, etnis Arab banyak yang berdagang peralatan salat, parfum, makanan khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, dan lain sebagainya. Nah, berjalan sedikit ke arah Jalan Kahamas Masyur, terasa nuansa khas Arab. Ruko-ruko tua yang menjadi tempat etnis Arab menjajakan produknya. Salah satu resto terkenal di jalan tersebut yaitu adalah Resto Yaman. Aneka olahan khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, nasi biryani, dan juga gulai kambing tersedia di sana. Tak hanya itu, camilan khas Timur Tengah seperti roti Maryam, kebab, samosa, dan kurma sangat mudah ditemui di sana. Selain berburu pernak-pernik dan makanan, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar belakang bangunan tua yang ikonik. Salah satu spot yang menarik adalah Hotel Kemajuan.